Kan kita ini banyak ada yang salah memahami namanya kerja cerdas. Bagaimana? Kenapa bisa? Karena dia melihat kerja cerdas itu kerja sedikit uangnya banyak, betul. Bagaimana Pak itu? Yang saya tahu begitu juga ya. Tapi harus ada namanya kerja keras. Korporat itu sudah paham, maksudnya teredukasi mengenai apa sih itu fungsi dari konsultan, sudah paham ya. Tapi secara dari sisi kacamata UKM nih, maksudnya kan konsultan itu selalu bertanya biasa, apa sih bisnisnya orang? Berani-beraninya dia kasih tahu saya bahwa dia ada bisnisnya, begitu toh? Ya bagaimana caranya itu mengedukasi soal itu? Saya juga. Waktu motivator itu memangnya ada uangnya? Iya ada. Jadi kelebihannya motivator itu kita dibayar per jam. Paling mahal dibayar berapa? Dulu sempat hampir puluhan juta. Puluhan juta? Iya. Berapa jam itu? Mungkin 3 jam. 3 jam puluhan juta? Iya. 3, 2, 1, action. Selamat datang Septian Show. Siap. Selamat. Makasih Om. Setelah sekian tahun saya undang, tidak pernah pi. Ternyata monotes pi YouTube baru mau datang. Bagus juga. Saya minta maaf ini sama Om Nandar bahwa baru bisa saat ini menerima. Sekaligus saya kasih buku saya kan. Rahasia umum. Sebenarnya toh dia tunggu. Bilang tunggu dulu belum bisa selesai cetak. Ternyata dia mencetak rahasia umum ini yang sebentar kita bahas. Tapi kita mau ngobrol dulu siapa sebenarnya Septian Show ini. Dan saya ingat sekali ada gambarnya yang ini, pegang-pegang aja. Ada bukunya dulu juga satu. Udah sempat ada di sini. Iya. Bisa dicek di Google saja apa judulnya itu? 10 jurus optimis aktif. Iya. Masih zaman-zaman motivator dulu kan. Jadi sekarang bukan motivator lagi. Iya, mau hijrah katanya, era hijrah katanya. Hijrah di. Iya. Jadi tanda hijrahnya pakai kacamata supaya agak berbeda sedikit ya. Enggak, ini cuma ada yang sponsori. Oke, kita ngobrol dulu tentang perjalanan Septian Show. Sebelumnya kita cerita tentang buku-buku yang ditulis. Karena Septian Show ini sekarang menjadi konsultan terbaik di Asia Tenggara ya. Keren sekali ya. Keren sekali. Harus begitu tuh. Dan sekalian bilang saya konsultan terbaik nomor 1. Gitu kan kata-kata motivator. Iya. Oke, Septian Show sebelumnya menjalani karir sebagai konsultan. Sebenarnya siapa sih Anda ini? Saya ini hanya seorang perantau dari Kalimantan Timur, kuliah di Makassar, kemudian terlibat bisnis, belajar bareng-bareng sama Om Iskandar dan berinteraksi. Kemudian waktu saya diminta untuk ke Jakarta sama bos saya yang dulu. Jadi bukan bos sekarang ya? Bukan sekarang ya? Iya. Bukan lagi ya. Saya di Jakarta itu saya banyak terlibat di dunia bisnis. Kalau istilah sekarang dunia coaching. Jadi perusahaan kami memang dulu di coaching oleh lembaga coaching terbaik nomor 1 katanya. Itu ada bukunya itu. Iya, jadi pada saat di coaching itu saya melihat kok keren banget ya coach ini. Jadi seolah-olah ada target baru, impian baru untuk seperti itu. Tapi sebelumnya itu yang saya tahu Septian Show ini adalah motivator ya. Iya. Jadi sebelum itu terjadi atau setelah itu? Jadi sebelum. Jadi sebelumnya memang saya lebih banyak bicara tentang motivasi dan sebagainya. Kalau sebelumnya lagi itu mau jadi model. Tapi lulus di UMI. Jurusan apa? Jurusan Akademi Bahasa Asing. ABA. Iya. Sarjana. Sarjana. Tapi diploma 3. Jadi sejak kapan menjadi motivator? Sementara kuliah atau? Sementara kuliah. Panggung pertama atau tempat pertama yang kami beri motivasi itu sekolah saya dulu. Jadi sekolah saya dulu dulu kan ketua OSIS ya. Jadi banyak kenal guru, jadi dia bilang di situ masuk-masuknya. Dibayar? Enggak dibayar. Oke, apa alasannya sampai mau menjadi motivator? Pada saat itu memang lagi happening banget kan ya. Nah, saya
sudah berhenti, memutuskan impian saya jadi model dulu ya. Jadi sempat jadi model? Iya. Majalah apa? Saya ikut top model Fajar dulu 2011. Audisi zaman-zamannya koran masih hits ya. Zamannya Pak Faisal Syam. Wah dulu Pak Faisal Syam galak itu sama redakturnya dia. Setelah itu saya melihat, saya tuliskan di buku itu. Nanti bisa dibaca di buku. Yang 10 optimis aktif. Bukan yang rahasia umum. Tidak ada cerita tentang modeling di sini. Jadi perubahan karir saya itu saya sebut namanya evolusi impian. Wih, jadi impian bisa berevolusi. Bagaimana itu? Berevolusi tergantung kesadaran-kesadaran kita gitu. Iya. Tapi saya bilang begini bahwa impian kita itu bisa berubah, tapi tujuan utamanya itu harus kita dapat. Maksudnya impian bisa berubah? Impian bisa berubah. Bukankah impian itu adalah tujuan? Tidak juga. Kalau sudah capai impian mau ngapain? Bikin impian baru? Ya bisa jadi seperti itu. Cuma saya ada sebuah goals yang besar sekali gitu. Ya. Jadi nanti kalau kita ketemu motivator yang agak spiritual itu goalsnya itu impiannya bukan sukses ini tapi surga Firdaus katanya. Iya kan. Itu namanya goal yang tertinggi. Surga Firdaus. Iya, surga Firdaus. Kalau jadi pengusaha syaratnya harus jujur. Iya kan? Begitu deh. Kalau pemimpin harus adil. Gitu kan ya. Nggak mention yang pemimpin. Jangan. Iya. Ya tadi ini kan jadi motivator. Yes. Apa alasannya? Belum terjawab ini. Apa alasannya? Alasan jadi motivator itu memang saya suka belajar dulu. Dan dulu doktrinnya bahwa belajar dari yang terbaik kan. Jadi kemudian kita belajar, wah keren juga. Kemudian pada saat itu ya saya coba belajar dari yang terbaik. Coba susun materi, saya bawa materi ke tempat-tempat yang dimana saya bisa berikan bawa materi. Dan diterima cukup bagus. Saya menjalankan apa yang saya sampaikan itu ternyata diterima dalam ini dan akhirnya endingnya saya buat buku 10 jurus optimis aktif. Tujuannya adalah untuk melegitimasi sebagai motivator itu. Maksudnya lebih ke diri sendiri atau biasanya kan orang tujuannya bukan dirinya dia pikir. Iya, bukan dirinya. Cuma dulu itu kan waktu zaman kuliah itu kita selalu dipertanyakan selesai kuliah ini ngapain gitu kan. Apalagi kalau ketemu leader MLM ya. Prospeknya kan gitu. Tapi market motivatornya harus itu ya. Nah tapi setelah saya ke Jakarta malah nggak berhasrat lagi jadi motivator. Tapi dulu memang lebih ke apa lagi maksudnya pengakuan status sosial ya. Impian sih harapan saya nanti setelah selesai kuliah saya tuh nggak cari pekerjaan lagi. Minimal menjadi motivator. Iya makanya sebelum kuliah itu sudah manggung-manggung dan di mana. Ya ladies banyak fans. Enggak juga, malah panggung KKN dulu. Ada teman KKN kan. Ngomong-ngomong dulu bicara dulu. Waktu motivator itu memangnya ada uangnya? Iya ada. Jadi kelebihannya motivator itu kita dibayar per jam. Paling mahal dibayar berapa? Dulu. Sempat hampir puluhan juta. Puluhan juta? Iya. Berapa jam itu? Mungkin 3 jam. 3 jam puluhan juta? Iya. Tapi kan kalau kita belajar dari yang sudah senior itu ada yang 150 juta per jam. Sudah seperti kayak nyanyi kayak anak band vokalis ya. Tapi memang marketnya Indonesia yang butuh motivasi ya. Iya. Karena di Al-Quran menyebutkan manusia dibuat untuk berkeluh kesah. Tapi kan dilarang untuk berputus asa. Iya, dilarang. Apalagi pandemi begini kan. Cuma saya mulai beralih lah dari dunia motivator bahwa kayaknya waktu saya di Jakarta saya melihat batasan. Kalau saya menjadi motivator ini sampai di sini nanti. Padahal saya punya goals yang lebih tinggi lagi. Jadi artinya goalsnya apalagi yang dilakukan ini masih kecil untuk mencapai hal besar ini. Betul. Saya butuh tantangan yang lebih rumit lagi gitu ya. Sehingga berubah menjadi apa? Ya, sehingga saya terinspirasi oleh coach di bisnis itu. Kemudian saya belajar. Ternyata saya mencoba menjadi konsultan bisnis. Tapi ternyata bisnis ini sangat rumit lagi daripada seperti motivator saja kan. Karena banyak sekali yang harus kita pelajari. Misalkan bisnis retail itu
rumit sekali. Mengenai barang, mengenai penempatan, mengenai cash flow. Wah itu rumit sekali. Belum lagi kita bicara mengenai properti. Wah itu kan beda lagi. Tantangannya adalah pada teknik menjual. Jadi ternyata luar biasa sekali gitu. Sampai sekarang pun saya sebenarnya tidak terlalu percaya diri menjadi konsultan bisnis, cuma sehari-hari tugasnya itu. Tapi kenapa lebih memilih sebagai konsultan dibanding sebagai coach? Yang belum tahu perbedaan konsultan dan coach silahkan nonton di sini, sudah ada di. Sudah ada. Iya. Jadi sebenarnya kalau coach itu kalau kita belajar, jadi nanti untuk memperbaiki atau meningkatkan performa perusahaan itu ada empat aspek minimal. Ada yang namanya consulting atau konsultan, ada nama coaching, ada mentoring, ada training. Nah ini empatnya beda. Nah, karena sudah ada videonya tadi, saya singkat aja. Nah saya itu lebih cocok di konsultan. Dengan alasan? Dengan alasan menurut saya itu kurang bisa kalau coaching gitu. Karena interaksi saya dengan beberapa klien itu mereka mau dibantu, disiapkan. Sementara kan kalau coaching lebih ke pertanyaan, seni bertanya lah. Tapi ada juga coaching yang membantu begitu, ada. Cuma secara prinsipal ya lebih banyak seperti itu. Secara cuan ya man? Nah dulunya saya melihat itu. Sekarang saya malah melihat bahwa semakin berkualitas saya, cuan itu akan ikut nanti. Jadi menurut secara pribadi, cuannya mana? Sebagai coach atau sebagai konsultan? Saya, menurut saya, kalau saya lebih cocok di konsultan. Lebih cocok. Sayanya cocok. Lebih cocok. Lebih cuan tepatnya. Tapi banyak juga coach yang cuan juga. Tapi lebih cocok untuk cuannya secara pribadi. Iya, secara pribadi saya. Karena mungkin juga orang kenal Septian lebih banyak mau dibantu begitu. Jadi bahasa konsultan itu di pendampingan nantinya. Pendampingan. Nah pertanyaannya kan kalau seperti korporat itu sudah paham, maksudnya teredukasi mengenai apa sih itu fungsi dari konsultan, sudah paham ya. Tapi secara dari sisi kacamata UKM nih, maksudnya kan konsultan itu selalu bertanya biasa, apa sih bisnisnya orang? Berani-beraninya dia kasih tahu saya bahwa dia ada bisnisnya, begitu toh? Ya bagaimana caranya itu mengedukasi soal itu? Saya juga tahu diri, kapasitas diri. Jadi UMKM itu kan ada beberapa 4 jenis usaha. Saya bagi 3 saja. Ada usaha yang tradisional. 4 dulu sebut apa semua itu 4? Usaha kecil, sebelumnya mikro, kecil, menengah, dan besar. Menengah besar. Menengah besar. Besar. Nanti besar sekali yang IPO. Itu ya gitu ya. Jadi ada 5. Cuma yang diatur di undang-undang itu hanya 4. Mikro, kecil, menengah, besar. Itu tergantung parameternya adalah undang-undang. Tapi maksudnya dikatakan kecil dan besar? Ada omsetnya. Tergantung parameternya adalah omset saja. Ada omset, ada jumlah karyawan. Begitu. Nah, kalau secara pribadi, pribadi begini, kan konsultan bisnis tugasnya membantu membenahi manajemen. Manajemen. Jadi kita lihat dari sudut pandang manajemen. Jadi ada manajemen yang tradisional. Contoh sampel. Contohnya contoh real lah. Ya bisnis ya jualan aja gitu ya. Ya suka-suka ownernya dan segini gak usah diatur. Ambil uang di laci. Begitu. Kemudian saya bilang ada semi profesional. Semi profesional. Bagaimana? Karena menurut saya yang profesional sekali itu adalah yang sudah bersertifikasi ISO, International Standard Operation. Kalau untuk manajemen itu 9001/2015. Namanya ISO manajemen mutu. Itu apa yang dia standarisasi? Apanya? Semuanya. Contoh. Karyawan nanti ada SOP-nya itu semua distandarisasi. Misalkan nanti kalau mau cari karyawan ada bagan-bagan diisi. Itu lengkap sekali. Itu ada itu ISO itu. ISO. Ada yang sudah begitu UMKM? Belum sampai. Tapi UMKM bisa lakukan itu? Bisa. Tapi pertanyaannya, tidakkah memberatkan dia? Karena begini, takutkan kalau UMKM itu agile gitu. Iya. Dia kayak cheetah, dia cepat, bisa lincah gitu. Tapi kalau nanti aturannya terlalu banyak, sehingga nanti menjadi berat melangkah seperti gajah nantinya. Tergantung omsetnya dan tergantung timnya. Tergantung omset dan tergantung timnya. Cocoknya. Iya. Omset berapa baru
bagus pendapat diberikan. pribadi ya, pendapat ICO pribadi ya. ISO itu ICO ya. Sosok Inggris. Kalau sudah di angka di atas 50 karyawan ke atas sudah bisa. 50 dengan omset mungkin 10 sampai 20 miliar per bulan. 10 miliar lah paling rendah per bulan. Tapi saya ketemu di Jakarta itu dia omsetnya di antara 1 sampai 10 miliar per bulan dengan karyawan itu hampir 100. Dan terbantu sekali dengan ISO. 1 sampai 10 miliar per bulan, karyawan 100. Jadi berapa? 100 lebih lah. Berapa jilabannya nanti tuh keuntungan perusahaan kalau sebegitu? Nah banyak itu orang, hanya 4 orang bisa mendapatkan omset begitu. Iya ini bisnis sekarang ya, ini bisnis manajemen pada umumnya. Gitu. Maksudnya nggak keberatan itu, maksudnya nggak berat ke jalannya itu. Nah ini salahnya pemahaman kita, manajemen itu akan memudahkan nanti. Memudahkan. Buat apa sih di manajemen ya? Supaya kita tidak ada, misalkan saya kenapa uang hilang? Beda kayaknya antara memudahkan dan menaikkan omset. Iya beda. Iya. Jadi kalau memudahkan, memang kalau memperbanyak karyawan mudah. Iya. Nanti bisnis itu akan bergerak dua, meningkatkan omset dan menurunkan biaya. Meningkatkan omset dan menurunkan biaya. Itulah fungsinya manajemen itu. Iya. Itu. Jadi sehingga profitnya semakin tinggi. Ya. Nah manajemen salah satu fungsinya adalah mengurangi kesalahan-kesalahan dalam maksudnya kesalahan dalam operasional lah. Operasional. Oh. Iya, gitu. Jadi kalau apalagi UKM kalau di Makassar sudah ada yang pakai ICO untuk UKM. Kalau UKM belum ada, tapi instansi itu wajib. Beberapa instansi, dinas pendidikan, dinas itu wajib. Tapi memang itu harus standar begitu kan? Memang harus standar. Kalau enggak dipakai itu kenapa? Enggak apa-apa. Cuma ada beberapa bisnis yang mewajibkan harus pakai ISO. Contoh bisnis apa itu? Bisnis kontraktor. Dia ikut tender harus ada ISO sekian. Ya, tapi dalam prakteknya ada ISO yang seperti itu. Nah, tapi karena kerumitan itu tapi kan saya ketemu pengusaha. Pak Septian, impian saya mau bisnis saya IPO. Wah, iya. Nggak usah jauh-jauh, sebelum IPO pasti ada persyaratan yang harus ISO manajemen mutu. Untuk bisa IPO harus ISO manajemen mutu. Iyalah. Karena apalagi sekarang IPO sekarang berapa omset? 500 miliar aset. Ada yang di bawahnya itu yang masuk di kategori apa tuh lagi yang pengawasan itu yang sekitar 1 M saja. Informasi terakhir saya 500 asetnya 500 miliar. Enggak ada yang di bawah itu sekarang yang masuk di papan akselerasi namanya. Mungkin saya belum update di papan akselerasi. Jadi IDX itu sudah apalagi membuka untuk perusahaan yang masuk di papan akselerasi. Tapi saya tidak tahu ya, silakan tinggal komentar kalau saya salah, mungkin ada lebih paham di sini tentang kalau dia turun bisa 0. Oke. Kan jadi, kalau kan 51, harga 51 kayaknya 51 per lembarnya kalau yang dulu-dulu, saya tidak tahu sekarang sih. Kemudian kenapa saya bilang profesional itu ISO? Saya ketemu mentor saya di Jakarta. Setelah beberapa tahun saya jadi konsultan, kan ini manajemen kan banyak sekali bentuknya. Beda-beda buku, beda-beda manajemennya. Kan gitu kan? Coba kan? Ada booming ini, wah apalagi. Jadi saya itu ada kerancuan, kita mau pakai yang mana nih? Ya kan? Saya tanya sama mentor saya, Pak, manajemen bisnis itu apa sih? Dia lihat saya, tunggu. Diambilkan kertas besar-besar ini, ISO 9001 manajemen mutu. Untuk bagian marketing itu tebalnya sebegini. Kalau mau promosi ada aturannya. Sebelum promosi mau produk apa, jenis apa, nanti budgetnya berapa harus ada. Detail sekali. Makanya Om Nandar kalau diundang semua perusahaan banyak tanda tangan kan. Itu lembaga, itu adalah ISO lembaga pertanggungjawaban. Itu mungkin berat gini kalau kenapa apalagi perusahaan-perusahaan yang saya sebutnya perusahaan klasik tuh. Tapi kalau startup masih ISO kira-kira. Saya belum update mengenai teman-teman startup, cuma di kalangan kita ada yang sudah sebaiknya harus ISO.
Di kalangan kita. Iya. Yang omset berapa itu? Ya, yang tadi lah, 1 sampai 10 per bulan tuh sudah bagus. Mestinya ISO. Sudah bisa. Tapi tujuannya mungkin ISO lebih ke mungkin kalau persiasi, saya sih untuk persiapan kalau memang dia punya niat untuk IPO sih. Harus. Kalau itu persyaratan, saya salah satu persyaratan. Nah, Septian menguasai itu ISO teorinya dan prakteknya. Nah, untuk ISO itu ada konsultannya dan ada lembaga sertifikasinya. Ada lagi? Oh, ada. Susahnya di Indonesia ini mungkin berkembang ini. Makanya saya memang tidak mampu. Enggak, ya saya doakan. Nanti kan Kampung Merdeka merger sama ini, sama ini, wah jadi klinik saya. Klinik. Insya Allah itu saya cita-citakan IPO itu. Iya boleh. Tapi karena itu kerumitan dan memang ada lembaganya, saya tidak masuk di situ. Tapi yang saya bilang tadi semi profesional, saya memakai standar ISO dalam yang bisa dipahami secara sederhana. Oh, yang maksudnya breakdown kini ya? Iya, disederhanakan. Tujuannya apa dikasih? Kenapa disederhanakan? Karena kan dia bilang, kenapa saya ambil konsultan malah susah berbisnis? Itu yang saya sangat sering temui itu. Waspadai. Nah, gitu. Sudah sering ditemui begitu ya. Karena begini, konsultan bisnis itu dipanggil karena dia punya ilmu terapan yang mana dipakai itu talk chair gitu. Apa itu talk chair itu? Maksudnya efektif. Jadi saya itu dipanggil, saya itu kadang-kadang dipanggil udah mau bangkrut. Karena kalau memang berhasil ngapain dipanggil juga toh? Dia bilang nanti datang aku tambah kayak ini tambah turun ke omsetku. Saya ikhlas. Saya ikhlas di profesi itu. Dan beberapa bisnis yang saya dampingi itu ya memang hampir bangkrut. Hampir bangkrut. Tapi bagaimana efeknya setelah Septian Cho masuk? Ada yang bisa dibantu, ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa kenapa bisa? Tidak bisa biasanya hutangnya mengganggu bisnis. Misalkan begini, keuntungannya itu marginnya 20%, hutangnya 30%. Oh, tergerus terus. Tapi tidak bisa ditekan itu terus. Maksudnya bisa ditekan. Taruhlah mengurangi tenaga kerja. Bisa ditekan. Tapi kalau konsultan tidak diberikan kewenangan 100%, ini tidak akan maksimal. Setengah-setengah gitu. Terus yang bisa? Nah, kalau yang bisa itu ya malah dia bagus. Kita bisa kurangi. Apa penyebabnya? Kenapa bisa? Maksudnya, apa karena yang konsultan dikasih wewenang setiap keputusannya di approve? Ya ada beberapa pilihan sih. Yang paling enak itu kalau kita diberikan kewenangan penuh itu enak sekali. Jadi yang mau pakai Septian sebagai konsultan berikan lalu wewenang penuh. Bisnismu bakal berubah. Begitu ya? Promo. Konsultan tuh nggak bisa jamin. Oh, nggak bisa jamin. Apa sih pada yang itu kalau konsultan maksudnya harapan yang dikasih apa itu? Konsultan tuh kayak vaksin. yang sudah disuntik, tetap jaga kesehatan. Ya kalau dokter kasih obat lah, tapi kan nggak ada jaminan obat itu bisa menyembuhkan. Oh begitu. Iya, tapi Bu, ini obat sejauh kan dokter tuh hanya tidak bilang saya belajar ini 10 tahun, saya menemui sekian ribu pasien, kira-kira obatnya ini. Cuma tidak bilang begitu toh. Tapi kalau tidak sembuh ya Allah mami itu. Kan gitu toh. Jadi kalau tidak bisa nenek itu bilang ya Allah mami ini karena tidak ada bukan rezekinya ini begitu. Iya, kan begitu. Kan tidak bisa menjamin. Banyak yang tidak mengerti itu. Dunia profesional tidak bisa menjamin. Tapi Septian sekarang kliennya memang ke UKM atau corporate? UKM. Kenapa enggak ke corporate? Karena corporate itu lebih cocok ke ISO tadi. Dan Septian tidak lakukan. Saya kira Septian lebih memahami itu masalah ISO itu. Ada standarisasinya, harus sertifikasi ini, sertifikasi itu, banyak sekali, ada beberapa rangkaiannya memang. Tapi Septian tidak ikut soal itu? Tidak, kecuali kita mau mendirikan perusahaan sertifikasi, itu lebih rumit lagi. Kenapa tidak bikin begitu? Setahu saya yang saya kenal perusahaan sertifikasi di Geraha Pena itu dari Inggris. Tapi dulu kita kenapa ya kalau disebut bilang dari luar negeri terlalu bagaimana gitu? Padahal sebenarnya sama-sama juga negara. Harus percaya diri. Mungkin bedanya mereka lebih banyak yang sudah standarisasi gitu kan. Jadi banyak model-model. Itu bisa di. Tapi itu kalau corporate, kalau mungkin di Makassar kan rata-rata biasa cabang nih. Iya. Jadi
kalau mau misalnya deal sama ke situ paling harus deal ke pusat gitu. Jadi enak memang di Jakarta sana. Ya. Tapi kalau di sini enggak terlalu nih. Ya ada juga. Saya merasa belum terlalu maksimal juga. Saya kan juga baru menerima undangan ini setelah saya rasa mantap kan. Iya. Dengan perbedaannya dia pakai kacamata. Iya. Bahwa memantaskan diri ya. Jadi memang salah satu definisi profesionalisme menurut saya itu Nandar adalah tidak membawa masalah rumah ke kantor dan tidak membawa masalah kantor ke rumah. Itu salah satu definisi profesionalisme kerja. Tapi kapitalisme modern tidak begitu, bro. Oh gitu ya. Dulu industri ketika kita bekerja, dulu industri sebelum ada sosial media nih, orang bekerja sebagai buruh. Misalnya ada alat mesinnya nih. Saya yang tukang angkat mesin gitu. Pusingku adalah ketika bermasalah itu mesin. Ketika saya pulang, saya tidak bawa pulang itu mesin kan. Saya berarti tidak bawa pulang itu masalah. Sekarang pekerjaan itu ada di kepala. Kita pergi di kantor. Bekerja pusing, pulang kita bawa masalah lagi pusing karena yang digerakkan adalah ide kita. Jadi pas kita pulang sebelum tidur masih dipikir. Itulah kapitalisme modern kurangnya. Kalau dulu enak, mesin itu ada di fisiknya. Makanya profesionalisme lebih sulit. Karena kepusingan itu tidak boleh diterima oleh anak dan istri. Iya kan? Jadi ownernya dipanggil dulu, Pak. Kalau mau perbaiki perusahaannya, perbaiki dulu keluargamu. Begitu. Iya. Karena tantangan pemimpin itu pasti adil. Iya. Ini pasti adil. Iya. Jadi bos bagi perusahaan ada ponakan tak. Makin bisa adil. Tantangan profesionalisme itu adil. Jadi itu selalu disorong untuk bagi perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang. Jadi konsultannya bukan ke bisnisnya lagi. Kalau saya sekarang mendampingi perusahaan itu yang membenahi mulai dari visi misinya, budaya kerja. Saya ada menerapkan satu yang mudah sekali itu namanya FEMOSA. Apa itu? Visi, misi, objektif itu goals. Visi, misi, objektif. Objektif itu atau dengan goals. Kemudian S-nya itu strategi. A-nya itu action plan. Oh, itu apa tadi singkatnya? FEMOSA. Ada dalam buku ini? Oh, enggak ada. Lain ini. Buku selanjutnya. Oh, ini. atau ini kalau mau dapat selebihnya ya hubungi Septian Cho. Iya enggak, itu sederhana sekali, manajemen sederhana. Bagaimana itu? Jadi saya coba sederhanakan ISO yang rumit tadi, saya jadikan ke FEMOSA. Oh begitu. Jadi banyak sekali perusahaan itu yang tidak memiliki visi dan misi dan jelas. Betul. Kalaupun ada hanya jadi pajangan. Iya. Karena visi misi ini saya bilang harus hafal semua karyawan. Hafal dan paham. Kalau tidak hafal dan paham, kayak masuk lift tidak dipencet angkanya. Oh iya. Masuk kemana-mana mungkin. Iya. Pernah begitu? Pernah. Iya. Masuk datang tahu kemana? Akhirnya keluar lagi. Iya. Ternyata tidak dipencet. Nah itu kalau Anda tidak ngerti visi. Oh itu harus pentingnya visi. Karena kemarin juga ada saya di Obrologi ini dia karyawan Tokopedia atau Tokopedia. Saya tanya bilang bagaimana pendapatmu tentang Bapak William? Dia bilang dia itu memang apalagi visinya itu turun sampai ke bawah baru energinya dia dapat. Wajar kalau valuasinya sekarang memang besar. Iya, kalau bicara dalam perspektif yang lebih luas lagi, Jepang itu ya seperti itu. Kenapa dia? Waktu recovery dari bom Hiroshima dan Nagasaki, instruksinya 2 aja. Apa itu nih? Produktif dan hemat. Dua aja. Tapi sampai mengakar ke bawah. Ada tokoh-tokoh yang diangkat. Orang miskin gitu. Boleh baca di bukunya Seikatsu Kaizen. Jadi produktifnya apa? Kerjanya harus luar biasa. Jadi ada budaya di Jepang itu malu kalau pulang duluan. Jadi ada pulang-pulang ini. Iya, malam pulang. Tapi itu tidak meningkatkan stres itu begitu tuh. Nah, itu kita bicara obrologi lain. Tapi kita bicara pada struktur negara yang sangat hemat. Apa buktinya hemat? Onigiri itu kan makan siang. Bento itu makan yang dibawa dari rumah. Jadi hemat, naik transportasi umum. Jadi itu adalah produk-produk budaya yang sampai menjadi culture. Kalau di Indonesia apa kira-kira? Jangan ya. Tidak.
seandainya Septian ini presiden. Jangan. Toh, apa kira-kira harus budaya yang dibangun? Kan Septian ini selalu membantu perusahaan membangun visi. Apa kira-kira yang paling sederhana cocoknya? Produktif dan hemat itu juga kita perlu. Perlu. Jadi harus produktif dan hemat nih. Iya, produktif atau bekerja dengan ini. Kan kita ini banyak ada yang salah memahami namanya kerja cerdas. Bagaimana? Kenapa bisa? Karena dia melihat kerja cerdas itu kerja sedikit uangnya banyak, betul. Bagaimana Pak itu? Yang saya tahu begitu juga ya. Tapi harus ada namanya kerja keras. Karena kerja keras ini yang membuat kita berkualitas. Jadi kalau kerja cerdas bagaimana menurutnya? Kerja cerdas itu banyak orang nggak mau bersusah-susah payah terlebih dahulu. Tapi saya mau kerja cerdas. Kerja sedikit tapi menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Begitu kan? Orang-orang berkumpul bilang begini, elo endo te echo. Itu bahasa anunya dia mau banyak tapi dapat kerja. Tapi kalau masih muda itu harus tekun di sebuah keahlian. Kalau mau begitu? Iya. Maksudnya kayak bagaimana contohnya itu? Tergantung Anda suka desain, Anda harus punya kualitas yang terbaik. Kita kan dulu selalu didoktrin belajar dari yang terbaik. Untuk apa? Berkualitas. Supaya kita punya kualitas nih. Kalau sudah berkualitas, nggak cari uang lagi. Tapi kalau sebagai pebisnis bagaimana? Karena penonton ini banyak mau bisnis. Jadi memang saya spesifik tuh. Tidak banyak subscribernya tapi penontonnya berkualitas. Asik. Kualitas pemimpin lebih kompleks lagi. Bagaimana dia? Kualitas pemimpin itu harus bisa mengelola tim. Bedakah menurutnya Septian itu antara business owner dengan pemimpin bisnis? Oh beda. Ada beberapa kompetensi. Harus dimiliki leader. Tapi kalau sebagai business owner bagaimana? Business owner yang paling pertama adalah tergantung ya. Ada yang sampai kita bilang udah late aja. Ada memang. Memang garis tangannya. Kita bilang begitu, tapi kita tidak lihat kapan dia bekerja lebih keras. Kapan dia mengambil resiko yang lebih besar. Kita tidak lihat. Kita tahunya dia sudah pakai celana pendek, rokok-rokok. Rumahnya kaya. Tapi kita tidak lihat. Dia tidak pernah tidur. Nah di situ. Banyak orang lihat. Hebat nah ini. Padahal tidak lihat kapan dia mendaki. Tapi ada. Saya kenal. Memang beruntung orangnya. Oh iya. Kalau dipikir. Kalau saya tuh pribadi. Kalau menandar kan bilang, wih hebat menandar begini. Padahal udah tahu bahwa brosur kemana-mana. Gimana kan gitu loh. Iya. Saya mau kerja cerdas kayak Om Nandar. Desain jiwa. Jadi lagi. Nah tempel saja desainnya beda lagi harganya. Iya. Udah tahu dia tragedi Revolusi ya. Saya tahu karena sering ikut seminarnya Nandar. Sudah saya upload itu cerita. Jadi menurut saya itu yang kurang. Tidak setiap ada proses-proses yang sulit. Tapi kalau menurutku saya tuh maksudnya kita kalau sebagai business owner itu sederhana di pikiranku bahwa bagaimana kamu bisa berada dalam sebuah permainan terus dan menunggu keberuntungan baru. Begitu sih maksudku. Selalu sekarang Pi. Dulu tidak ya. Itu mungkin sesuai di buku ini toh, di buku rahasia umum silakan dapatkan di mana. Oke, itu rahasia umum tentang mungkin kalau Septian mimpi itu berevolusi kalau saya sih misalnya tentang cara berpikirku berevolusi. Makanya saya sekarang bikin itu di SCTV itu opini logging. Sebenarnya itu tujuannya hanya untuk diri saya sendiri itu. Tentang mau Kak lihat setiap berapa tahun berubah cara berpikirku gitu. Jadi saya selalu nyatakan cara berpikirku hari ini per ini saya upload seperti ini gitu. Kalau sekarang berpikir Kak bagaimana selalu ada dalam permainan yang tidak ada ujungnya dan selalu menunggu keberuntungan baru. Kalau sial bagaimana lagi bangun tunggu keberuntungan baru. Begitu sih. Jadi kita punya perspektif yang berbeda-beda dari saya ingat sekali Om Nandar pernah ada kata-kata yang sangat menancap gitu.